Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negosiasi dan apa tujuan utama dari negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan. Secara bersama, kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak dan pihak lainnya. Bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi, dan pihak bisa berupa sebuah kelompok dan organisasi atau individu. Dan apa tujuan dari negosiasi? Tujuan utama dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lainnya, yang seperti contohnya yaitu menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul dalam akibat perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang negosiasi. Assalamualaikum. Silakan. Terima kasih. Baik, silakan jelaskan maksud dan tujuan Anda kemarin. Jadi, saya selaku perwakilan dari PT Jaya Agung ingin menyampaikan keluh kesah kami terhadap keterlambatan pembangunan pabrik tekstil yang sebelumnya telah kami percayakan kepada PT Jaya Mas. Baik, untuk keluhan Anda saya terima. Sebelumnya kami dari pihak PT Jaya Mas mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam bekerja sama. Mohon maaf, jadi bagaimana tindak lanjut atau tanggung jawab dari PT Jaya Mas mengenai keterlambatan pembangunan ini dan juga kerugian yang sudah disepakati sebelumnya? Bagaimana tanggapan dari pihak Anda? Kami selaku PT Jaya Mas akan melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan kontrak yang sudah disepakati dan dengan bertanggung jawab. Baik, lalu bagaimana atau langkah apa yang akan pihak PT Jaya Mas ambil untuk menyelesaikan sengketa ini? Baik, saya sebagai perwakilan dari PT Jaya Mas ingin menjelaskan bahwa kami tidak bisa menepati kontrak sebelumnya karena faktor masalah intern dari PT Jaya Mas sendiri dan juga faktor cuaca yang tidak mendukung atau lebih tepatnya musim hujan. Untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan untuk dana yang diinvestasikan sebelumnya kami gunakan untuk memperbaiki dan mengganti alat serta bahan pembangunan pabrik PT Agung yang rusak karena tidak jadi. Ibu, karena keterlambatan pembangunan proyek ini, kami tidak bisa melanjutkan produksi tekstil kami, yang dimana kami juga merasa dirugikan, Bu. Karena uang yang hasil investasi kami sudah kami berikan 100% kepada PT Jaya Mas untuk konstruksi ini, dan juga pembangunan ini baru rampung sebesar 80%. Dan berdasarkan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya, setiap keterlambatan pembangunan akan didenda 1 per mil per minggu dengan setara dengan 25 miliar. Apakah
Baik, terima kasih. Untuk berikutnya kita akan mulai negosiasi dengan bukti kontrak. Kepada pihak PT Agung Jaya, apakah ada penawaran kepada pihak PT Jaya? Ada Bu, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka dari pihak Agung Jaya meminta ganti rugi dan juga denda sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebesar 25 miliar. Dan juga kami meminta agar PT Jaya Mas melanjutkan pembangunan sisa proyek dengan waktu yang sudah kami tentukan sebelumnya. Kami berumas mendata PT Jaya Mas memiliki keterlambatan, maka kami meminta percepatan pembangunan selama 3 bulan dengan jumlah 25 miliar. Tidak bisa Bu, karena jika pembangunan berpanjang dengan waktu 4 bulan, hanya akan menambah kerugian pada pihak kami karena tertundanya produksi tekstil dengan syarat denda tetap pada perjanjian yaitu sebesar 25 miliar. Mohon maaf, kami masih merasa keberatan dengan waktu dan denda yang diajukan oleh pihak PT Agung Jaya. Mohon maaf Bu, kami masih tetap pada penawaran kami. Baiklah, bagaimana jika kami memberikan pendapat untuk waktu pembangunannya selama 5 bulan dan biaya denda untuk diringankan menjadi 20 miliar? Mengingat dan mempertimbangkan kondisi dan kerugian dari PT Agung Jaya dan PT Jaya Mas agar tidak ada yang dirugikan, bagaimana pendapat dari pihak PT Agung Jaya? Baiklah Bu, kami setuju mengingat kerugian dan juga kondisi dari PT Jaya Mas dan juga kerugian yang dialami PT Agung Jaya. Baiklah, jika itu adalah kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, ada baiknya kita sepakati untuk membuat surat perjanjian hasil kesepakatan kontrak berdasarkan pada penawaran-penawaran yang disebut dan disetujui sebelumnya. Untuk kedua belah pihak diharapkan untuk menandatangani surat perjanjian hasil kesepakatan negosiasi. Baik Bu, kami setuju dan bersedia untuk menandatangani surat perjanjian hasil kesepakatan negosiasi tersebut. Tapi apabila ada yang melanggar perjanjian hasil kesepakatan negosiasi pada hari ini, maka setiap dari kedua belah pihak yang melanggar untuk dikenakan sanksi dan denda yang sudah disepakati sebelumnya. Ini surat perjanjian hasil kesepakatan negosiasi dan harapan untuk kedua belah pihak menandatangani. Berikut. Baik, jika begitu, terima kasih. Kami permisi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu gambaran kasus yang kami dapat. Pada tanggal 1 Januari tahun 2000, PT Agung Jaya, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, berencana akan memperluas bangunan pabrik tekstil dengan PT Jaya Mas sebagai konstruktor dengan investasi senilai 100 miliar dan lama pembangunan 8 bulan, sehingga perluasan pabrik akan selesai pada bulan Agustus tahun 2000 dengan perjanjian apabila PT Jaya Mas terlambat dalam menyelesaikan pembangunan akan dikenakan denda 1 miliar per minggu. Sehingga pada bulan September tahun 2000 pabrik telah beroperasi dan di bulan November semua pesanan sudah terselesaikan. Ternyata dalam pelaksanaan pembangunan pabrik tidak sesuai dengan perjanjian. Pada bulan Agustus, pabrik baru selesai atau rampung 80%, sedangkan dana pembangunan pabrik tersebut sudah dibayarkan 100% oleh PT Jaya Mas. Dan terjadinya keterlambatan salah satunya itu tersebut disebabkan terjadinya pemogokan massal buruh PT Jaya Mas selama 1 bulan dan cuaca juga kurang mendukung. Karena adanya pelanggaran perjanjian, pihak PT Agung Jaya mendatangi pihak PT Jaya Mas untuk membicarakan penyelesaian sengketa pembangunan pabrik tekstil milik PT Agung Jaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.